Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is Muhammad Fauzan. And what's your name? My name is Mr. Fadila. Today we're going to. And before we study, we pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Today we're going to. Ya, hari ini kita mau belajar tentang simple past tense. Tau nggak sih kayak past, present, continuous. Nah itu semacam kayak kalimat yang menunjukkan waktu. Kalau present artinya ini sekarang. Kalau past, berarti yang masa lalu gitu ya. Kalau future itu yang akan datang, masa depan. Nah, untuk contoh present tense ini kalimatnya seperti ini. I am eating. I am eat. Jadi saya makan. Atau bisa pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start, let us pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang past, present, dan future tense. Kamu udah tahu belum ketiga kata-kata itu? Nah, kalau present tense itu artinya itu kalimat yang menunjukkan keadaan sekarang ini. Kalau past tense itu kalimat yang diucapkan yang kita lakuin sebelumnya atau di hari kemarin. Kalau future tense berarti kalimat yang menunjukkan yang mengindikasikan masa yang akan datang. Contoh kalimat present tense itu seperti ini. I give you money. Nah, berarti saya memberimu uang. Kalau past tense-nya I did work out yesterday. Kemarin saya senang. Kalau future tense I will go to Bali. Saya akan pergi ke Bali. Nah, untuk kalau yang negatifnya ada seperti contohnya yang negatifnya seperti ini. Kalau present tense itu atau simple present tense negatifnya nih, I don't ride bicycle. Saya tidak mengendarai sepeda. Terus kalau past tense ya negatifnya itu I didn't see her last week. Artinya saya tidak melihat dia kemarin. Kalau future seperti nggak ada ya untuk future ya untuk negatif karena kan memang menunjukkannya masa yang akan datang, jadi kan nggak tahu kan. Nah, kalau simple present tuh polanya seperti ini. Subjek kayak tadi kayak I gitu ya. Subjek plus verb gak? Verb kata kerja. V1 maksudnya kata kerja yang sekarang. Entah pakai akhiran S atau enggak. Ada pakai akhiran S atau IS. Ini untuk simple present. Simple present tense. Contohnya itu simple present tense seperti ini. Nesta plays football with his friends. Nah, subjeknya ini Nesta nih. Ini subjek Nesta.
Esta ini subjek. Nah, ini verb 1 place. Kenapa ada s di akhirannya? Karena ini menunjukkan ke orang. Nah, artinya maksudnya tuh kayak kalau nama orang itu harus ada s-nya. Kalau misalkan seperti ini karena pronoun ya kan, pronoun itu ada he atau she karena menunjukkan ke manusia atau makhluk hidup. Nah, kalau ada contoh nah, ini subjeknya ini they. Ini yang nggak pakai s nih, karena nggak menunjukkan ke satu orang kan. Ini kan they itu artinya mereka, berarti semua kan. Ini nggak pakai s. Itu untuk ini untuk negatifnya, untuk positifnya, maaf. Ini untuk positif. Kalau untuk negatif kalau negatif tuh seperti I don't like you. Saya tidak menyukaimu. Ini kalau pakai nama Nesta atau nama kalau pakai nama Nesta ini tetap pakai don't apa enggak? Bukan. Oke. Salah. Kalau pakai nama Nesta atau pakai does. Tapi karena ini negatif jadi doesn't. Ini maksudnya does not ya, doesn't want to sleep. Ayah tidak mau tidur. Kalau ini ada kata lain dari negatif lagi. Ini kan I don't sama he doesn't. Berarti kalau positifnya apa? I don't like you. Kalau positifnya nih dari yang sini mother does cook this morning. Nah, ini dipakai dan ibu lagi atau sedang masak di pagi ini. Ini pakai das. Ini tetap kata kerja ini. Tapi kalau untuk yang pronoun ini ya I they you itu pakai ini kan jatuhnya he atau she pakai das. Kalau yang itu I they you pakai apa? Pakai s. Ya kata ini ininya diganti apa enggak? Dasnya tetap atau diganti jadi apa? Jadi S-nya dihilangin. Berapa menit? You do the right thing. Kau melakukan hal yang benar. Coba. Masih. Nah, ini contoh-contohnya nih. Contoh simple present. Udah pasti itu. Semua contoh-contoh kalimat simple present tense yang menunjukkan di hari sekarang. I don't like western music.
coba dipahamin dulu sebelum sebelum kakak nanya-nanya lagi. Paham? Kalau past tense kamu tahu nggak past tense? Past tense. Belum ada anggarannya. Yang kalau past tense tuh kita simple past aja, simple. Kalau simple past itu menunjukkan yang masa lalu, seperti I play football. Ini subjeknya. Terus tadi ya. Nah, ini V2, ini nilai V2 verb 2. Karena ini kan yang V1 kan buat yang sekarang. Yang ini V2 nih yang ujian kemarin, karena ada ed nih. Saya telah main bola. Kalau yang negatifnya apa? Negatifnya I play. Kalau negatifnya, kalau itu did, sama kayak tadi do. Kalau do yang sekarang, tapi yang pasnya did. Kalau did kan, kalau doesn't kan yang present. Kalau ini did, karena ini pas. Ini virtual. Ini kenapa ini nggak diubah? Kenapa ini kan smash? Kalau simple ini kan ini pakai ed kan? Ini kenapa nggak ada ed-nya? Smashnya? Nggak tahu. Karena ini udah diwakili nih sama did. Karena did ini menunjukkan bahwa ini udah kemarin, jadi ini tidak perlu diubah. Ya. Dan nanti mau diingat ya. Ini telah membanting ayam. Nah, kalau negatifnya ini. Nah, ini yang negatifnya nih. Sama kayak tadi. We did not work. Nah, seperti yang dijelasin, ini nggak ada ed-nya karena ada did sebagai perwakilannya. We didn't work yesterday. Sudah paham belum sini? Coba ditulis itu. Bikin contoh kalimat. Ya satu aja. Satu simple present, yang satu lagi simple past. Nah, ini rumusnya nih. Kalau simple past S V2. Nah, coba bebas aja. Pause. Gimana belajar? Lanjut.
lihat. Maaf, ini masih simple past nih. Nah, kalau present itu ini kan did nih di past. Kalau present apa tadi? Present tadi Ini kan simple past kan did ini. Kalau present apa kata kerjanya? Ya benar, do. Berarti kamu harusnya tulis do. Coba tulis present tense. Gak usah terlalu mantok dudasnya, gak usah, bebas. Oh, nggak pakai dudas juga nggak apa-apa. Ya ini kan kita dulu kan nggak pakai nih. Ini udah bener nih buat past tense. Nah sekarang yang present tense nya. I mean bener ya, I do homework. Ya, saya mengerjakan PR. Oh ini saya telah apa ya? Oh saya telah bekerja ini untuk ini. So, ini enaknya seperti ini aja. Bukan on the night ya, atau at the night juga bukan, tapi on ini last night nih. Last night itu artinya semalam. Ini juga sama nih. Ini pakai on. Oh ini udah benar nih. Ini subjek, ini V2. I played football. Ini simple past. Nah ini simple present. Nah sekarang kita belajar yang future tense nya. Kalau simple future tense tuh seperti nggak ada. Oh ada negatifnya. Maaf, ada juga negatifnya. Kalau simple present future tense itu rumusnya subject plus will plus V1. Ini untuk yang positif, yang menunjukkan kamu itu sedang melakukan. Nah, kalau yang negatif ya itu will not atau won't V1. Ini biasanya kalau kayak dalam percakapan sehari-hari itu kayak aku kayaknya nggak jadi gitu, aku kayaknya nggak main, kayaknya itu mas dalam artian tuh itu future, itu maksudnya kayaknya tuh kayak masih kemungkinan aku kayak bakal pergi deh ke ini gitu. Contohnya seperti ini. Will ya, father itu subject, willnya ini nih future nih, ini future, give karena V1, ingat ya, karena pada is ya, karena ini father nih, he atau she itu harus ada is di sini ya. Give me some money. Nah, jadi ayah akan memberiku beberapa uang ya. Nah ini yang positif. Kalau negatifnya itu mother won't cook this evening. Nah, ini yang negatifnya.
Ini subjeknya ibu. Ini future-nya tidak akan memasak di sore ini. Sampai sini paham dulu nggak? Ini sampai sini paham nggak? Ya, jadi kalau ke future tense itu tandanya apa? Future tense. Kalau future tense tandanya apa di kalimatnya? Di kata apa? Di tanda katanya apa itu kalau kalimat itu menunjukkan future tense atau simple future? Di bagian will, karena will ini artinya akan. Ini kalau ini will not nih yang negatif, won't, will not atau won't. Nah, sekarang yang ada juga yang ini, yang pasnya juga nih. Nah, sekarang kita ini yang continuous. Nah, continuous itu sebenarnya sama kayak gini. Continuous itu sama. Simple present tense atau simple past tense ini sama. Cuman hanya saja bedanya kalau simple present continuous itu rumusnya subjek plus V1 bukan V1, ini V ini tapi pakai ing, akhiran ing dia. Contoh seperti ini, Rozan is playing PUBG. Ini subjeknya dan ini verb ing-nya. Fauzan sedang bermain PUBG. Jadi present continuous ini menandakan kalau kita ini sedang melakukan. Kita lagi melakukan, kayak ini kamu menulis. Kamu kalau menulis kan bahasa Inggris write, berarti kamu sedang menulis, berarti writing. Writing artinya sedang menulis. Dalam artian tuh kalau ditambahin ing itu, berarti kamu sedang melakukan aktivitas berlangsung, kayak masak, cooking, cuci itu washing, menulis writing, sleeping. Kalau pas continuous enggak. Ada kata lain nih, ada contoh lain. Raihan does have has does recording today. Ini Raihannya subjek, dasen ini das ini sebagai himbuan sini. Nah, ini satunya. Karena ini masih present continuous. Sekarang yang past continuous ya. Oh, tadi kan ada is ya. Nah, ini kan is ini menunjukkan nih present. Kalau yang pasnya apa? Ini yang pasnya ini pasta was siapa ya? Taking a bath
at 2 hours ago. Maaf, ini subjeknya. Nah, oh berarti simple. Artinya ada ini salah ya, maaf ya. Dia ini s plus is plus verb ing. Nah, kalau ini s plus was atau were. Ini is atau are ya. Tar kakak kasih tahu. Was atau were. Ini verb ing. Nah. Ini bagi 4 ini verb ing nih. Bagi 4. Setelah sedang mandi sejak saat di 2 jam yang lalu. Nesta sedang mandi ya. Nesta was taking a bath at 2 hours ago. Bisa ngerti di sini sekarang di past continuous. Ngerti past continuous. Sekarang yang were-nya ya. They were kamu telah mencari seseorang. You were looking for someone. Ini menunjukkan bahwa dia itu sedang mencari seseorang. Someone yesterday, kemarin. Karena ini menunjukkan past tense kan, jadi ada ini gantinya were. Jadi kan was itu kan kayak is gitu kan, is. Kalau ini you were, ini cuman berlaku di they dan are. Kalau ini he, he atau she. Ini tambahan lagi yang simple present itu they are